Rothschild Family. Jika Anda memperhatikan slogan pada lambang Rothschild Family, Concordia, Integritas, Industria, berarti harmoni, integritas, dan industri kerja keras. Ini merupakan moto keluarga Rothschild, sebuah keluarga yang dikenal sebagai salah satu keluarga kaya dan berpengaruh, yang menekankan nilai-nilai kerjasama, harmoni, kejujuran dan moralitas, integritas, serta etos kerja keras dan produktivitas industri sebagai prinsip utama dalam menjalankan bisnis dan kehidupan mereka. Slogan ini mencerminkan nilai-nilai dasar yang melandasi keberhasilan dan reputasi keluarga tersebut di berbagai bidang bisnis dan investasi. Moto ini biasanya dipasang di bawah lambang keluarga sebagai pengingat pentingnya ketiga nilai tersebut dalam menjaga kejayaan keluarga dan bisnis mereka. Keluarga Rothschild adalah dinasti perbankan Yahudi Jerman yang sangat berpengaruh dan dikenal luas dalam sejarah keuangan dunia. Berawal dari usaha kecil di Frankfurt pada akhir abad ke-18, kemudian berkembang menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di Eropa dan di dunia. Dinasti ini tidak hanya berperan dalam dunia perbankan, tetapi juga memiliki pengaruh signifikan dalam politik dan ekonomi global selama abad ke-19 dan seterusnya, menjadikan keluarga Rothschild nama legendaris dalam sejarah keuangan modern. Kisah keluarga Rothschild yang terdiri dari ayah dan 5 putranya yang terkenal mencari peluang, keinginan kuat seseorang untuk mencapai tujuan dan keberhasilan. Mendongkrak statusnya dari seorang tukang kredit dan penjual barang bekas menjadi pemilik tahta kekuasaan tertinggi. Dengan keterbatasan kondisi di masa itu pada kaumnya yang sangat dibatasi. Awal mula peruntungan Mayer Amschel. Mayer Amschel pada saat bekerja di Oppenheimer Bank, Amschel sangat beruntung karena bertemu dengan Letnan Jenderal Baron von Esthoff, seorang bangsawan yang memiliki hubungan kekeluargaan yang dekat dengan sang tuan tanah dari Hesse-Kassel, keluarga aristokrat yang telah ada sejak ratusan tahun lalu. Baron von Esthoff memperkenalkan Amschel dengan tuan tanah dari Hesse-Kassel. Di dalam buku Armstrong yang berjudul The Rothschild Money Trust, disebutkan yang dimaksud sebagai sang tuan tanah adalah William IX, yang berbunyi, ia memberikan pinjaman uang dan bekerja sebagai agen bagi William IX, sang tuan tanah dari Hesse-Kassel. Pembuka peluang keberuntungan Amschel lainnya bekerja sama dengan Pangeran Fontaine dan Texas. Awal kemungkinan keuangan keluarga Rothschild berdasarkan buku Rothschild Dynasty. Tuan tanah dari Hesse-Kassel atau William IX bersama Amschel menjalankan jasa bisnis penyewaan tentara bayaran. Para tentara bayaran tersebut ia sewakan kepada siapapun yang berani membayar lebih mahal. Tentara bayaran akan menerima sejumlah tunjangan
dan biaya tanggungan jika mereka terluka atau menderita cacat akibat operasi militer. Bahkan, akan diberikan 3 kali lipat jika terbunuh. Mereka menyewa setidaknya 15.000 hingga 17.000 tentara setiap tahunnya. Alih-alih ditransfer ke Kassel, seluruh uang harian dan gaji para tentara tersebut malah diendapkan dana investasi di Inggris. Bunga upah milik para tentara tersebut akan diserahkan kepada sang tuan tanah dalam bentuk cek. Bagian uang yang seharusnya ditransfer ke Kassel digunakan sebagai modal pinjaman dengan bunga tinggi yang diberikan kepada para pangeran lain yang memerlukannya. Di dalam buku The Rothschild Money Trust, Armstrong menyebutkan penggelapan dana oleh Amschel ke tuan tanah dan para tentara bayaran. Mayer Amschel malah mengirimkan sejumlah uang itu kepada putranya Nathan di London, tempat ia membuka cabang usaha keluarganya. Besar kemungkinan bahwa uang inilah yang dipakai oleh Nathan untuk digunakan membuka N.M. Rothschild & Son. Nathan Mayer Rothschild. Investasi Nathan Rothschild dengan 4 keuntungan dalam pembiayaan perang peninsular. Pertama, penjualan saham Wellington. 2. Penjualan emas ke Wellington. 3. Pembelian emas yang ia lakukan ke Wellington. 4. Biaya pengiriman emas ke Portugal. Nathan Mayer Rothschild di London memainkan peran penting dalam mendanai upaya perang Britania Raya melawan Napoleon antara 1813 hingga 1815 dengan mengatur pengiriman emas dan pinjaman ke sekutu Britania. Nathan mengetahui informasi dari surat-surat yang diamati Fountain dan Texas bahwa perang antara kerajaan Inggris dengan tentara Napoleon akan segera berlangsung. Nathan pun segera ke Jerman untuk membeli seluruh stok kain yang menjadi bahan baku pembuatan seragam. Saat orang kepercayaan pabrik yang mendapatkan kontrak tersebut pergi ke Jerman untuk membeli stok kain seluruhnya sudah dibeli oleh Nathan. Jika ingin mendapatkan kain tersebut, mereka harus membelinya dari Nathan. James Mayer Rothschild. James Mayer Rothschild di Paris mendirikan bisnis perbankan yang turut membiayai pembangunan rel kereta api dan bisnis pertambangan. Keluarga Rothschild mendanai berbagai proyek besar. James menyadari betapa pentingnya keberadaan jalur kereta api. James membiayai pembangunan jalur tersebut dan berhasil meraup keuntungan besar dari kegiatan pembangunan itu. James meminjamkan sejumlah uang kepada Bourbons dan menarik berjuta-juta franc keuntungan dari mereka. James tumbuh menjadi seorang tokoh yang disegani oleh para raja dan menteri. Pengaruh itu berhasil ia dapatkan setelah memberikan pinjaman sebesar 520 juta franc kepada penguasa yang memerintah setelah masa restorasi, setelah kas negara dihabiskan untuk membiayai perang revolusi dan pembentukan pemerintah baru. Salomon Mayer Rothschild. Salomon Mayer Rothschild di Wina membuka cabang bank yang berkembang pesat, meskipun cabang di Napoli sempat tutup karena perubahan politik dan ekonomi Italia. Cabang-cabang lain tetap berkembang dan menguasai industri perbankan, asuransi, pertambangan, dan infrastruktur di Eropa. Nathan dan James Mayer Rothschild. Mari kita belajar
Kunci kesuksesan Nathan mengalahkan para pesaingnya adalah komunikasi yang cepat, mempekerjakan para pengendara kuda tergesit, menyewa kapal tercepat, dan menggunakan jasa merpati pos untuk berkomunikasi, serta secara diam-diam mencari informasi dari orang dalam, dan merahasiakan informasi tersebut dari pemerintah, serta ia memiliki sejumlah mata-mata yang ditempatkan di semua kota besar Eropa dan menguasai jalur perdagangan Prancis-Inggris. James dan Nathan pernah melakukan kesepakatan penting ketika terjadi para pejabat kerajaan Austria memohon bantuan untuk membiayai kebutuhan negara Austria yang ditempatkan di Colmar Alsace. Tugas ini sangat beresiko karena mereka harus membawa keping-keping uang melewati daerah bermukimnya para penjahat. Biasanya, pelaksanaan tugas ini akan dijamin asuransi dalam jumlah besar. Dengan cerdiknya, James membayarkan uang tersebut secara kredit melalui bank-bank lokal yang rekeningnya dimiliki oleh para tentara. Karena berhasil meminimalisir resiko, James dan Nathan berhasil mengantongi keuntungan dalam jumlah besar. Kegiatan ini berubah menjadi layanan bisnis terbaru mereka. Seluruh transfer biaya ke bank-bank di seluruh penjuru Eropa, termasuk London, dilakukan dengan cara ini. Dan keluarga Rothschild-lah yang memonopoli metode transfer dana semacam ini. Serta metode ini yang dipakai sampai dengan saat ini oleh bank-bank di seluruh dunia. Ini buku yang saya gunakan sebagai referensi. Terima kasih.